Tindak kejahatan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi kejahatan di dunia maya, perampokan, korupsi, dan kekerasan terhadap anak. Simaklah pembahasan selengkapnya sebagai berikut. Kejahatan dunia maya. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Kejahatan ini merupakan dampak negatif perkembangan teknologi dan komunikasi, serta penggunaan internet. Contohnya, perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Tindakan ini dilakukan dengan menjelek-jelekan seseorang, misalnya dengan memberikan komentar-komentar dan pesan negatif pada akun media sosial orang tersebut. Selain itu, perundungan dapat dilakukan dengan mengunggah gambar atau video aib orang tersebut di media sosial, sehingga membuat korban merasa malu. Cyberbullying termasuk tindak kejahatan karena melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta. Perampokan. Perampokan adalah tindak kejahatan yang berupaya mengambil harta benda milik orang lain secara paksa. Perampokan juga cenderung menggunakan kekerasan seperti intimidasi atau penganiayaan terhadap korban. Perampokan dapat terjadi karena pelaku tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya. Perampokan dapat terjadi karena pelaku tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya atau keluarganya, sehingga pelaku mengambil jalan pintas agar gampang mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang secara sengaja memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan merugikan keuangan organisasi atau negara. Korupsi adalah salah satu tindak kriminal yang dapat muncul karena berbagai faktor. Jack Bollon, akademisi Amerika yang melakukan penelitian atas isu-isu korupsi, mengemukakan teori korupsi yang disebut GONE Theory. Istilah GONE adalah singkatan dari kata greed, opportunity, needs, dan exposure. Menurut teori ini, korupsi dapat muncul karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan dapat muncul dan berpotensi dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan korupsi. Sementara itu, kesempatan berkaitan dengan organisasi, lembaga, dan masyarakat dalam keadaan tertentu yang memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Selanjutnya, kebutuhan berkaitan dengan bagaimana setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun pengungkapan berkaitan dengan konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku korupsi apabila ia ketahuan melakukan korupsi. Selanjutnya, kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah penyimpangan yang melanggar norma hukum dan agama. Tindakan ini cenderung berupa penganiayaan, baik secara fisik maupun mental. Akibat penganiayaan fisik, seorang anak mengalami luka fisik, bahkan yang terburuk adalah kematian. Sementara itu, akibat penganiayaan mental, seorang anak akan merasa stres dan tertekan, sehingga dapat membuat si anak menutup diri dan mengalami gangguan jiwa.